sebelum kita mengaji, kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya, lalu tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Hari ini kita asin surat Asy-Syams ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Oke, lanjut. Walaili idza yaghshaha wal ardi wa ma tahaha. Oke, perhatiin nggak kayak di sini di bagian ayat, di bagian kata wa ma tahaha itu ada yang pertama penyebutannya ha dulu, ha yang bersih. Ha yang bersih, baru ha yang berat suaranya, bukan ha tapi ha. Coba gimana? Ha. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Makhorijil huruf itu terbagi menjadi 5 ya kare saya. Nah, yang pertama itu al-jauf. Al-jauf itu kare saya sendiri artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Lalu ada yang kedua itu al-haq. Al-haq itu dia tenggorokan. Terus alisan yang artinya lidah. Nah, yang keempat itu asyafatan, kedua bibir. Yang kelima itu al-khaysyum atau pangkal hidung. Jadi 5 tempat keluarnya makhorijul huruf itu menjelaskan kalau huruf itu keluar di tempat-tempat tersebut ya Karisa. Ustaz, bedanya ini yang lainnya apa sama rongga tenggorokan? Oh iya, jadi bedanya rongga tenggorokan dan tenggorokan itu, kalau di al-jauf rongga tenggorokan berarti rongga tenggorokannya itu udah ada yang bagian paling bawah ya. Nah, sedangkan di al-haq ini tenggorokan dia sudah lebih, tempatnya itu lebih atas lagi dia. Jadi tenggorokan lebih atas ini. Beda kalau di rongga tenggorokan berarti di bagian bawahnya, bagian rongganya. Oke, Karaisa ngerti nggak sampai sini? Ya. Oke, paham ya. Di alisan ini, makhorijil alisan ini terbagi menjadi 10 bagian ya Kak ya. Ya. Oke, yang pertama itu ada huruf qaf. Nah, letak atau makhraj dari huruf qaf ini yang pertama itu ada pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau yang disebutnya daging paling belakang. Paham nggak maksudnya di sini? Nah, jadi misal ini lidah. Nah, bagian paling belakang itu menempel nih pada posisi langit-langit bagian lunak atas ini. Jadi dia gini. Lalu ada selanjutnya juga huruf kaf. Huruf kaf ini pangkal lidah paling belakang, sama dia kayak qaf, tapi bedanya dia itu di bagian maju sedikit. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya ya. Oke. Sebelum itu perlu Raisa ketahuin kalau kita nyebutin huruf A, huruf yang berharokat fathah itu bagaikan lebarnya kita ngomong itu mulutnya, 2 jari itu masuk di mulut kita. Oke. Terus kalau bagian yang huruf berharokat kasroh
itu gigi atau bibir juga ngikut ke bagian bawah sehingga pengucapannya lebih mantap, jelas. Lalu kalau yang huruf berharokat domah, cara nyebutinnya itu bibir dimonyongkan, ya. Tapi jangan terlalu monyong, oke? Supaya apa? Supaya huruf yang berharokat domah itu jelas kelihatannya, oke? Ya. Coba kita praktekin ya. A, I, U, A. A, I, U, A. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Oke, kita ice breaking ya. Oke. Nah, yang pertama itu aba-abanya sikat, sikut, sakit. Nah, kalau sikat itu ngambil barangnya. Kalau sikut, pegang sikutnya Raisa. Tangan. Oke. Kalau sikat, pegang perutnya Raisa, kayak kesakitan, oke? Sakit. Ya, sakit gitu. Oke, semula ya. Fokus ya. Oke. Tahu. Kita mulai ya, selang-seling ya. Dari pesan dulu ya. Oke. Sikut. Kalah kan? Oke. Ya, Isa. Ayo. Sakit. Oke, sak. Sikat. Kan? Ayo, Karisa. Tidak. Karisa. Sikat. Oke. Lagi. Sikut. Sikat. Tadi kita udah ngucapin semua hurufnya kayak. Iya. Sekarang perlu Karisa ketahuin di dalam huruf hijaiyah itu ada 5 huruf yang kalau dia itu sukun atau tidak ada harokatnya, kalau dia terletak di tengah ataupun di akhir kata atau kalimat, maka dia itu berubah menjadi tanda bacanya kokolah, ya. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, ja sama da. Oke. Nah, terus kita masuk ke penjelasan rumus hukum nun sukun atau tanwin, ya Kak ya. Iya. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf a, ha, ain, ha, lim, ho, maka dibacanya jelas. Paham? Paham. Lalu ada juga idgham bigunah. Yang namanya bigunah itu pakai gunnah. Berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu hurufnya apa aja? Hurufnya ya, nun, mim dan waw, maka itu idgham itu dimasukkan bihunah berarti dengan gunnah. Nah, lalu ada juga idgham bilaunah. Bila itu dengan tanpa gunnah. Berarti bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro itu diidgham, dimasukkan tanpa gunnah. Lalu ada juga iklab. Iklab itu apa? Iklab itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya gimana? Diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Ikhfa hakiki ya. Nah, di ikhfa hakiki ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini yang tidak ada di ketiga bagian tadi, maka dibacanya disamarkan dengan gun. Nah. Oke, skip. Kita masuk ke prakteknya ya. Yang pertama ada izhar halki, kullun amana. Ulun alamana. Nah, lun di sini, huruf la di sini dia harokatnya tanwin bertemu dengan hamzah. Ini dibaca jelas karena dia izhar halki ya. Oke. Nah, lanjut. Praktek yang kedua itu idgham bi gunnah. Contohnya nun sukun nih sama ya kan di kalimat an yadriba. Kalau dibaca ayyadriba. Kurang lama. Ayyadriba. Oke. Sekarang bila gunnah ya. Kalau bila gunnah itu dia nggak pakai gunnah. Contohnya hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Oke, sekarang iklab.
kalau ada huruf iklab itu dia ada tanda mimnya di sini. Tuh, ya kan? Nah, ini kalau ada tanda mim di tengah-tengah gini, itu ciri khasnya dari iklab. Ambaka. Sekali lagi, ambaka. Coba. Amba'aka. Sekali lagi. Amba'aka. Oke. Oke, penjelasan yang terakhir sekarang adalah ikhfa hakiki. Contohnya di bagian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf so. Oke. Berarti baca gimana? Sofa, sofa. Sofang, sofa. Sekali lagi, sofa, sofa. Sofang, sofa. Oke.